Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, kembali lagi di Media Aparatur. Yang kita tahu bahwa kemarin BKN sudah mengumumkan seleksi administrasi P3K tahap 2, di mana ada beberapa dari teman-teman mungkin sudah menerima pengumuman dan ada yang lolos memenuhi syarat dan ada yang tidak memenuhi syarat. Nah, yang jadi permasalahan untuk yang tidak memenuhi syarat ini, bagaimana untuk sanggahnya ya. Jadi kesempatan ini saya lebih fokus ke peserta yang TMS atau tidak memenuhi syarat. Nanti Bapak Ibu simak sampai selesai untuk memahami informasi secara keseluruhan. Kemudian di sini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mungkin sudah memahami betul tentang jenis-jenis TMS ya. Di sini kalau kita ulas lagi jenis-jenis TMS ini, untuk seleksi administrasi P3K ada beberapa alasan ya secara umum yang menyebabkan kenapa Bapak Ibu itu tidak memenuhi syarat. Namun untuk masa sanggah ini Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah, dan ada beberapa jenis sanggah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Di sini ada 4. Pertama, dokumen yang dianggap tidak valid. Kedua, kualifikasi pendidikan. Ketiga, pengalaman kerja tidak diakui atau tidak relevan. Dan yang terakhir, data di sistem tidak sinkron. Ini adalah TMS yang informasinya sudah saya rangkum, bahkan ini ada di tahun-tahun sebelumnya ya, banyak yang seperti ini, dan termasuk di seleksi administrasi tahap 1 juga ini banyak yang mengalami hal serupa. Dan sekarang di tahap 2 ada juga yang hal-hal seperti ini ya. Salah satunya saya menerima informasi mengenai guru yang sudah bukan guru, kemarin itu tenaga teknis yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, tapi di keterangan SSCSN dia TMS. Alasannya karena masa kerja kurang dari 2 tahun. Nah, di sini mungkin perlu disimak juga karena ada salah satu pembahasan ya mengenai masa kerja. Baik, kita ke yang pertama dulu mengenai dokumen yang dianggap tidak valid. Dokumen yang dianggap tidak valid itu ada 3 jenis. Yang pertama itu kesalahan unggahan dokumen. Ini yang banyak dari Bapak Ibu, dari kemarin-kemarin juga banyak yang TMS karena ini. Misalnya di kolom surat pernyataan 5 poin justru diunggahnya surat lamaran. Nah, ini banyak yang terjadi seperti itu. Atau misalnya untuk ijazah atau sertifikat pendidik yang dianggap tidak sesuai padahal sudah benar. Ini alasan yang pertama ketika Bapak Ibu pengen menyanggah. Jika Bapak Ibu itu sudah merasa benar, namun disitunya ada TMS mengenai kesalahan unggahan dokumen seperti ijazah atau sertifikat pendidik yang dianggap tidak sesuai, padahal Bapak Ibu itu sudah menguploadnya dan benar gitu ya. Namun ada kesalahan dari verifikator, akhirnya Bapak Ibu TMS. Nah, ini bisa menjadi salah satu langkah untuk bisa mengajukan sanggah ya. Kemudian dokumen terbaca tidak jelas. Dokumen terbaca tidak jelas ini jika Bapak Ibu dokumennya itu dianggap blur ya, atau misalnya bisa diverifikasi tapi di pihak verifikator itu untuk dokumennya tidak jelas dibaca misalnya. Jadi akhirnya TMS karena resolusinya misalnya dianggapnya rendah. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah ya. Karena dari Bapak Ibu awalnya itu sudah misalnya sudah meneliti dulu, sudah membaca dulu bahwa dokumen ini udah sesuai kriteria gitu, resolusinya tidak pecah,
Nah, namun dari verifikator dianggap tidak jelas atau blur. Nah, ini bisa diajukan sanggah. Kemudian ada kesalahan penamaan dokumen. Ini jarang terjadi ya, karena memang untuk penamaan dokumen ini tidak 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 krusial. Artinya jika Bapak Ibu dokumennya itu benar tetapi salah nama file atau salah kategori saat diunggah, maka Bapak Ibu juga bisa mengajukan sanggah. Ini kalau setahu saya ya, ini jarang banget untuk TMS masalah ini, karena verifikator itu untuk nama file tidak dipermasalahkan. Akan tetapi ketika Bapak Ibu salah nama di format tertentu, misalnya surat lamaran di keterangan yang di atas ya, surat lamaran, perihal surat lamaran, tapi Bapak Ibu perihalnya surat pernyataan misalnya, itu bisa jadi TMS. Tapi langkah ini bisa bisa diajukan sanggah ya. Kemudian yang berikutnya mengenai kualifikasi pendidikan, kita akan lihat. Nah, untuk kualifikasi pendidikan ini persyaratan ijazah ya, atau kualifikasi pendidikan ini sering kali terjadi. Di sini ada dua bagian mengenai kualifikasi pendidikan. Pertama itu ijazah dianggap tidak linier. Nah, jika jurusan yang memiliki dianggap tidak sesuai dengan formasi yang dilamar, padahal seharusnya bisa diterima berdasarkan aturan terbaru. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu sudah punya dasar mengenai ini ternyata udah linier nih dengan aturan yang berlaku sekarang, tapi dari verifikator ada kelalaian bahwa ijazah tersebut itu dianggap tidak linier, maka Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah. Kemudian yang kedua, sertifikat pendidik atau kompetensi tidak sesuai. Kalau guru itu biasanya dari tahun kemarin itu harus mengupload sertifikat pendidik. Tapi untuk yang tahap kedua ini saya rasa sertifikat pendidik itu sudah link otomatis ya melalui Kemendikbud. Nah, untuk yang kompetensi keahlian ini biasanya bentuk sertifikat terkhusus untuk yang non guru atau tenaga teknis. Misalnya operator layanan, pengadministrasian perkantoran, itu biasanya ada beberapa instansi yang mempersyaratkan harus mengupload sertifikat keahlian ya, atau sertifikat kompetensi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini pengalaman kerja tidak diakui atau pengalaman kerja tidak relevan. Di sini ada dua Bapak Ibu. Yang pertama itu SK pengalaman kerja tidak dianggap sah. Artinya jika ada SK dari instansi yang sah tetapi tidak diterima oleh panitia seleksi. Kalau Bapak Ibu sudah merasa sesuai aturan dan memang mengupload SK-nya itu sudah sesuai ya, artinya sudah apa yang dibutuhkan instansi itu udah dipenuhi, tapi ada kelalaian dari verifikator mengenai SK, ini Bapak Ibu bisa diajukan sanggah dengan melampirkan SK tersebut. Kemudian kesalahan interpretasi masa kerja. Jika pengalaman kerja sudah memenuhi syarat tetapi dianggap kurang oleh verifikator, maka Bapak Ibu bisa mengajukan sanggah. Ya seperti tadi ya, misalnya yang masa kerja itu Bapak Ibu kalau misalnya minimal 2 tahun dan Bapak Ibu itu merasa masa kerjanya dan dilihat dari SK-nya itu sudah 2 tahun lebih, ya silakan aja dilampirkan dan ajukan sanggah dengan kata-kata yang sopan ya. Artinya supaya tim verifikator ini bisa narasi Bapak Ibu itu bisa diterima, kemudian bisa ada pertimbangan ketika Bapak Ibu melampirkan SK yang dibutuhkan ya untuk masa kerja ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini mengenai data sistem tidak sinkron. Data di sistem tidak sinkron ini Bapak Ibu, ini biasanya permasalahan kalau di lingkungan pendidikan itu ada yang namanya Dapodik ya, database atau data pokok pendidikan. Jadi data pokok pendidikan ini biasanya cut off-nya diambil ketika
periode tertentu ya. Misalnya ketika ada pemberkasan atau misalnya ada pendaftaran P3K seperti ini, nanti akan diambil data pokok pendidikan Bapak Ibu. Nah, jika ada perbedaan data antara sertifikat, ijazah dan sistem SSCSN, maka di sini lampirkan berkas untuk penegasan atau sebagai bukti sanggahan Bapak Ibu. Kalau misalnya tidak berbentuk scan, ya silakan melampirkan screenshot. Ya, kemudian nanti Bapak Ibu upload sebagai bentuk penegasan bahwa yang salah itu bukan dokumennya Bapak Ibu, tapi yang salah itu dari sistemnya ya. Intinya kelalaian dari panitia seleksi, bukan dari Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu udah melampirkan buktinya. Kemudian ada juga NIK atau data diri tidak cocok dengan database. Ini sering kali terjadi kesalahan input atau sinkronisasi dengan Dukcapil. Kalau yang sebelah kiri ini ya mengenai sistem, maka biasanya ini Dapodik kalau yang pendidikan. Kalau yang non pendidikan misalnya kesehatan itu ada juga ya database dari masing-masing kementerian. Nah, kalau yang NIK ini pastinya dari Dukcapil. Kalau Bapak Ibu ada yang salah dengan sistem yang diinputkan oleh Dukcapil dan tidak sesuai dengan SSCSN, maka Bapak Ibu bisa mengajukan perbaikan dulu ya ketika masa sanggah. Kemudian Bapak Ibu minta lampiran surat keterangan salah atau apa gitu sebagai bukti bahwa Bapak Ibu itu yang salah ya, atau yang dari kelalaiannya itu dari pihak Dukcapil, bukan dari Bapak Ibu yang salah. Kalau masa sanggah atau sanggahan itu bukan dari kesalahan sendiri ya, melainkan kesalahan atau kelalaian dari verifikator atau misalnya sistem seperti itu. Jadi intinya kalau kesalahannya bukan dari kita pribadi, itu bisa diajukan sanggah ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung channel ini agar memberikan informasi terbaru dan terupdate. Dan yang misalnya punya permasalahan yang sama seperti ini, silakan di-share ke teman-teman ya. Kemudian ini sebagai referensi aja Bapak Ibu, karena untuk setiap orang pasti berbeda-beda ya alasan TMS-nya. Jadi ini gambaran umum mengenai jenis-jenis TMS yang sering dialami oleh teman-teman atau peserta yang tahun-tahun sebelumnya, dan dijadikan referensi untuk yang sekarang. Namun tidak menutup kemungkinan masih ada yang permasalahan TMS itu dari tahun-tahun sebelumnya terjadi di tahun sekarang. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.